3, 2, 1. Dalam artikel memiliki sikap mandiri sama ya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu mengevaluasi informasi dalam artikel, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan adanya tujuan pembelajaran ini, kita tahu bahwa model pembelajaran kita seperti apa yang ingin kita capai, itu tujuan pembelajaran kita. Ya. Sebelum kalian dengan model pembelajaran problem basic learning ini, kalian akan menentukan masalah, kalian akan menentukan
Jadi kalau kita menggunakan artikel dengan baik atau menggunakan media saat ini dengan baik, kita dapat memiliki banyak informasi. Tetapi kalau kita menggunakannya dengan hal-hal yang negatif, otomatis kita akan mendapatkan hal negatif pula, ya. Jadi silakan kalian sudah kelas 11, kalian bisa memilih bagaimana siapa yang benar, yang benar, yang salah itu silakan kalian bisa pilih. Ya, kalian sudah mau merajak dewasa, kalian harus bisa jeli dalam mengambil informasi yang ada. Apalagi sekarang di iklan-iklan itu banyak sekali ya, banyak sekali yang tidak disensor. Bagaimana cara kalian bergaul, bagaimana cara kalian itu di sana letaknya informasi, kalian harus jeli dalam mengambil informasi, ya. Jadi di sini dari artikel ini saja kita tahu bahwa bagaimana cara kita mengambil fakta dan opini. Ada yang tahu siapa nama fakta apa yang dimaksud dengan fakta dan opini? Silakan, angkat tangannya. Ya. Fakta itu kebenaran, sedangkan opini itu pendapat. Ya, siapa lagi yang yang lebih rinci lagi tentang fakta dan opini? Ayo silakan, acungkan tangannya. Ayo, ya dia. Fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi dan opini itu pendapat atau gagasan. Ya, siapa lagi? Teman yang lain? Ayo, Desi siapa? Fakta. Fakta itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kenyataan yang terjadi secara real di dunia nyata, dan opini itu pendapat atau argumen dari para ahli maupun para. Ya. Jadi intinya di sini fakta merupakan hal yang benar-benar terjadi, ya, peristiwa yang benar-benar terjadi, dan opini termasuk argumen pendapat orang lain yang belum tentu ada kebenarannya. Otomatis kita harus teliti dulu ya, bagaimana pendapat itu apakah benar-benar terjadi atau hanya sekadar opini belaka, ya, argumen belaka. Jadi sebelum kita tahu tentang artikel itu, cara membuat artikel itu sendiri, kita terlebih dahulu mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri dari artikel itu pertama, ringkas, padat, dan jelas. Kemudian isinya dapat mengandung fakta atau opini. Yang tiga, bersifat informatif. Yang keempat, bahasa baku. Yang kelima, metode penulisan artikel dibuat sistematis. Apa itu sistematis? Ya, Desi? Ya, berurutan atau terperinci. Jadi yang namanya sistematis itu berurutan, tidak bisa dibolak-balik antara pembuka dengan penutup, itu tidak bisa dibolak-balik. Ya, jadi harus dari pembuka, isi sama penutupnya. Yang selanjutnya ada struktur artikel. Di sana struktur artikel yang pertama pernyataan pendapat, argumentasi, lalu kemudian pernyataan ulang. Pernyataan pendapat ini termasuk di awal ya, buka. Kemudian argumentasi itu termasuk argumen atau pendapat orang lain, itu dituangkan dalam artikel. Kemudian pernyataan ulang ini termasuk dari akhir kalimat atau bagaimana cara merangkum pembahasan itu. Ya. Ya. Itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan seputar dengan artikel yang bukan hanya dilihat dari buku saja, tetapi di kegiatan sehari-harinya bagaimana ya tentang artikel itu sendiri. Ya, silakan. Nah, di sini ada tulisan karangan yang berisi fakta dan opini. Fakta ini mengacu jenis apa ya, Ibu? Oh iya. Fakta. Ya, yang berkaitan dengan fakta itu contohnya, misalnya tinggi badannya berapa, kemudian berat badan itu sudah ada angka-angkanya ya, sudah dimasuk real di sana. Seperti misalnya matematika 2 tambah 2 itu sama dengan 4, itu nyata kan? Yang bersifat
cerita A dengan cerita B berbeda. Gempa 1 misalnya 5,6 skala liter. Terus apa namanya? Yang kedua menanyakan oh di sini tempatnya ada tsunami misalnya. Itu masih argumentasi, belum tentu ada kebenarannya. Jadi harus digali dulu sebelum opini itu dan akhirnya menjadi. Ya, sebelum kita tugas silakan berdiri dulu semuanya. Yang kelipatan ganda atau yang kelipatan genap itu yang akan tepuk tangan. Ya? Ya, genap yang akan tepuk tangan satu kali. Contohnya, misalnya dulu nomor 1, kemudian yang nomor 2 tari itu yang tepuk tangan. Ya, ya, yang ibu tunjuk silakan kalian berarti yang ganjil yang tepuk tangan berarti kesalah. Ya, ya. Ya, berhitung dulu. Dari dulu. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18. Sudah ingat semuanya? Ya. Kelipatan ganjil tepuk tangan satu kali. Oh, salah. Ini udah apa namanya untuk berefleksi otak ya. Ingat-ingat nomornya siapa? Ya. Ingat-ingat ganjil genap nomornya. Ya. Yang kelipatan genap tepuk tangan satu kali. Yang kelipatan ganjil tepuk tangan 3 kali. Yang genap 4 kali. Ya. Ya, untuk hari ini kalian akan ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Ya. Silahkan dijawab. Ini ada contoh artikel. Masing-masing kalian ibu akan berikan 1 contoh artikel. Kemudian kalian akan menentukan fakta dan opininya. Kemudian dari salah satu kelompok kalian akan mempresentasikan hasil dari apa namanya jawaban kalian ya tentang fakta dan opininya. Silakan ibu. Kalau untuk yang jawabannya 1 orang atau semua? Soalnya kalau boleh nanti yaitu setinggi 3,9 cm. Hal ini menandakan tinggi permukaan laut meningkat 1,7 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1970. Kenaikan ini otomatis menjadi kenaikan air yang tertinggi selama hampir 5 dekade terakhir, yaitu pada Juli 2017 setinggi 4,45 cm. Selain itu, Apa ini? Apanya? Kenapa? harus kayak ini tau ya tadi. Ini.
membuang-buang bahan dan beralih menggunakan produk yang bisa digunakan berulang kali. Ya, yang hari ini maju presentasi, aku langsung kasih nilai ya. Iya. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya yang aku kasih tugas tadi. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 2. Iya, silakan maju. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Nah, di sini sedikit saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu meneliti sebuah artikel yang berjudul Pemanasan Global. Dalam artikel ini, kami menemukan beberapa fakta. Di antaranya, menurut data dari University of Hawaii Slave Center, kenaikan permukaan air laut di dunia tercatat per Januari 2018 setinggi 3,9 cm. Mendadak, tinggi permukaan laut meningkat menjadi 1,7 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1970. Yang kedua, fakta yang kedua di sini ada menurut data yang dikumpulkan oleh NOAA Global Climate Map melalui Kiltera Stereo, didapatkan data rata-rata peningkatan permukaan air laut setinggi 3,16 mm per tahunnya. Itulah fakta yang dapat saya ambil dari artikel ini. Yang kedua, kita dapat mengambil berupa opini atau pendapat. Nah, di sini ada opini yang tercantum, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ini adalah opini dari penulis artikel ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan bersama-sama membenahi diri, tentu diharapkan laju pemanasan global bisa direndam secara bersama-sama. Nah, itulah opini dari penulisan artikel ini. Mungkin ada yang belum jelas dan perlu dipertanyakan, silahkan. Ada. Atau ada yang ditambahkan, silahkan. Udah, oke. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ayo, siapa yang maju? Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1? Ya, Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Di sini kita akan membahas tentang artikel pemanasan global. Dari artikel ini kita mendapatkan fakta dan opini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Guru, kan kalau fakta itu sebuah kenyataan yang memang benar-benar terjadi secara real gitu. Nah, terus kalau dia opini itu sebuah pendapat seseorang yang pendapatnya itu belum tentu benar gitu kan. Nah, di sini dari artikel pemanasan global ini pertama fakta yang kita dapatkan yaitu yang pertama, menurut data dari University of Hawaii Sea Level Center, kenaikan permukaan air laut di dunia tercatat per Januari 2018 yaitu setinggi 3,9 cm. Fakta yang kedua yaitu yang kami dapatkan, hal ini menandakan tinggi permukaan laut meningkat 1,7 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1970. Dan fakta yang ketiga, kenaikan ini otomatis menjadi kenaikan air yang tertinggi selama hampir 5 dekade terakhir, yaitu pada Juli
2017 setinggi 4,45 cm. Oke, untuk selanjutnya opini. Dari opini yang kami dapatkan, yang pertama, pemanasan global pada masa ini sudah benar-benar menghantui bumi. Opini yang kedua, oleh karena itu, demi membantu peredaman emisi karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya yang sudah mencapai tahap mengkhawatirkan, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, tidak membuang-buang makanan, dan beralih menggunakan produk yang bisa digunakan berulang kali. Oke, tadi itu opini dan fakta yang kami dapatkan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Teman-teman? Silakan, siapa yang mau menambahkan? Kelompok yang belum maju silakan. Silakan. Ada atau teman-teman ada yang belum mengerti? Silakan, ada yang mau bertanya. Ayo, silakan kelompok 3 sama kelompok 4. Ada. Ditambahkan lagi apa yang yang termasuk faktanya dan yang termasuk opininya. Silakan. Sudah? Tidak ada? Ya, silakan ditutup. Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sini informasi artikel tentang pemanasan global. Jadi yang namanya pemanasan global itu kalian akan kaji fakta dan opininya. Fakta itu yang benar-benar terjadi, yang sudah ada penelitiannya. Lalu kemudian opini itu ada argumentasinya, bagaimana seseorang cara menghindari globalisasi, pemanasan global itu sendiri. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana cara kita menjaga bumi ini agar tidak terlalu panas, ya? Iya. Caranya tadi dengan cara menghindari penggunaan kendaraan bermotor, itu salah satunya. Jadi manfaat dari kita membaca artikel ini sangat banyak sekali, bukan hanya sekedar untuk belajar di sekolah, pendidikan sekolah, akan tetapi juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, itu saja dari Bu Guru. Oh ya, untuk sebelum kalian istirahat untuk hari ini, tidak henti-hentinya Ibu Guru memberikan motivasi, arahan bagaimana cara kalian untuk bergaul di kehidupan sehari-hari kalian, sehingga tidak kalian sudah besar, ya, kalian sudah bisa memilih mana yang baik dan benar. Kemudian kalian bisa dari artikel kita bisa mengetahui di kehidupan sehari-hari kita mengambil informasi yang baik dan benar, ya. Jadi untuk menutup kegiatan kita hari ini ada tugas ya untuk besok ya. Silakan kalian cari tentang struktur karya ilmiah beserta penjelasannya. Ya. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Lezi. Nah, di sini jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu menentukan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Seperti contoh tadi yaitu contoh dari artikel pemanasan global. Oh iya. Ya, terima kasih ya. Kita menentukan fakta dan opini dari sebuah artikel. Pelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama agar lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.